Kayak itu dong bikin kayak Green Boys jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Udah di podcast kesekian kalinya kita alhamdulillah menemani sahabat-sahabat Sehabah. Kali ini kedatangan temennya Wandi nih ya. Ini Wancoy. Jadi gabungan Wandi Wancoy. Alhamdulillah. Ini acara apa, Mas? Tanya-tanya orang random. Lu kan tadi lagi lewat, gue garuk tadi. Oh, kalau gitu saya salah alamat ya, boleh Iya, sini ya. boleh Saya pulang cabut. dulu dah. Lu terlalu baper lu. Ini Lu acara fans Arsenal ya? pagi-pagi ambiar. Bagi-bagi ambiar. Pak Warawiri, wer. Nih, kenalin. Siapa lu, Wancoy apa Wandok? Raden Bungsu. Widis. Raden Bungsu. Den Bungsu Oyuwu. Raden Bungsu is number Ini one. darah biru ini doi nih. Semua milik Allah. Ente keturunan pria Solo kan? Bukan. Udah lu kenalin diri. Oslo. Lu kenalin diri. Siapa lu? Nama saya Raden Bungsu Triwicaksono. Idis, gokil. Mas Ica Obek. Ica Obek. Nih, Ica Obek lu temennya siapa sih di sini? Temennya Wandi. yang punya ini, yang punya dunia. Masya Allah. Oh Yobo. Ini punya gunung. Lu punya gunung belum punya dunia nih. Bentar Bukan. lagi aja dunia nih. Semua dunia, semua gunung milik Allah. Lu kayaknya adanya Adil Taher ya? Bukan. Obek Taher. Guys, kenalin Erik Thohir. Obek Taher. Erik Thohir. Gimana, Bek? Kemarin habis Kabar-kabar hari ini, Bek? Habis dari Qatar kemarin dia ketemu bos Wih, Manchester City. Kan. Ya, mau rencana Bos City Bos Bos Siti City mau hengkang ya? Bukan. Udah tobat gak mau main-main bola? mau beli Persija katanya. Ya kan transit ke Qatar lu kan kemarin enggak ya? Enggak, transitnya di Malaysia aja. Nah, ini bocah juga batu juga. Gue undang waktu puasa. Gak mau kesini, gak kesini. Taunya dia umroh. Alhamdulillah. Batu nih bocah. Masya Allah. Yang tahu cuma dia doang lagi. Gue kagak dikasih tahu temennya. Emang tuyul. Katanya bukan temennya tadi bilang gimana? Kan ketemu apa transit di Qatar kirain mau ketemu siapa bos Manchester Mansur nggak jadi soal di Qatar takut ketiban roket. Jadi Malaysia aja. Gimana nih, Bek, hari-hari, Bek? Sehat, Alhamdulillah Bek? sehat nih. Gokil. Terus ke sono lu gak dirudal sama Iran? Enggak, malah dijak main rudal-rudalan. Canda. Ya, ketawa aja Bek, mau bisa ketawa. Alhamdulillah. Kan gue kenal lu ya. Dulu kan lu kayaknya yang korupsi di lembaga amal. Ya itu. Tapi alhamdulillah kita bukan kecepatan donasinya, kecepatan. Lu yang nyari duitnya kan? Iya. Sumber dosanya ada di dia nih, guys. Bukan. Doi yang nyari duit. Dulu dia apa? Masukin air ke masjid. Masukin air ke masjid, minta-minta donasi, ya barang sama orang Palestina. Digabung. Nah, isu-isu menurut lu nih, lu kan yang orang dalamnya ya dia ya. Orang Pas lapangan di kali. iya. Iya, orang lapangan benar. Lapangan luar dalam dia di kantor main, di lapangan main. Kecipratan korupsi juga, Bek. Ya, boleh-boleh kecepatan korupsi. Nggak Kecibatan digaji ya? PHK iya nggak Waktu itu gak ada digaji. gaji berapa bulan, Bek, lu datang ke tempat gua. Digaji cuman kurang aja tuh. Namanya gajinya dari umat ya, untuk umat juga kali. Kurangnya seberapa? Kurang banyak. Kurang banyak. Nggak sesuai kontrak jatuhnya. Iya. Nah, waktu itu kan ibaratnya nih, mungkin orang-orang biar tahu sih yang dulu kesebar nih sebenarnya isu apa emang sebenarnya yang itu terjadi tuh yang berita-berita Yang di ada di luar. TV gitu. Ya. Ada benernya, ada juga yang dilebih-lebihin, tapi lebih banyak benernya sih. Dulu sebentar nih. Jadi Bang Obek sempat kerja di Tempat pengambilan dana umat lah. Lembaga sosial, bahasa sosial. halusnya gitu. Penyalur dana-dana umat. lembaga sosial skalanya nasional. Nasional, internasional, Pak. Doi. Internasional. Internasional. Berarti nggak cuma di Indonesia doang. Wih, Bus. enggak. Kalau internasional berarti Besok kalau di Amerika ada bencana pasti datang kali itu disumbang tuh. Itu Amerika yang daerah Philadelphia yang orang pada sakau disumbang. Disumbang kalau Sumbang. bisa Biar apa? Nambah biar tambah sehat. biar tak mengableng. semoga yang menonton mengerti ya. Ya. Ya, dan semoga yang mengasih Paham lah. donasi, mengasih amal ya cukup beristighfar aja dan Gak semoga usah istighfar, amalnya diterima tetap Iya, sama Allah. iya, amal terima. Bersabar, semoga Allah tingkatkan lagi Karena takutnya pahalanya. kan orang emosi nggak terima. Gak usah gitu. emosi, kita sebut aja lembaganya TCA kan. Jangan disensor Bang, dong. ngomong kan. Takut kita takut nih. Ya mungkin itu dia bernilai pahala tapi tidak bernilai habul minan nasi nggak ada. Nah iya, seenggaknya beliau udah dapat niat
menyumbang. Jadi Iya. niat dia untuk berdonasi Baik. dihitung sama Allah, cuman tinggal tingkatin satu lagi buat pahalanya sabar, karena Sabar. ditipu. Karena Sama hampir bersedia. semua di Indonesia begitu emang. Tapi nih yang lu bilang tadi, balik lagi. Kan lu bilang tadi ada benernya ada dilebihnya. Itu maksudnya kayak gimana nih? Yang dilebihin tuh kayak gimana? Apa dari seri korupsinya? Apa dari apanya nih? Dari tempat lembaga manusia lu yang nggak manusia? Lebih dari kayak brandingnya mungkin ada yang dilebih-lebihin ya kan. Kayak misalkan harusnya kejadiannya nggak sesuai sama di ekspektasi di tempat gitu. Oh, dalam penarikan dana tuh kayak dia nge-branding bahwa udah selesai mendonasikan seperti ini begini-begini gitu. Ya jatuhnya kayak misalkan di lapangan ini apa namanya ada 1.000 korban tapi kebantu cuma 200 cuman Tapi segala branding macam. atau yang di framingnya 1.000 kebantu ke cover gitu. Iya malah habis duitnya buat branding aja dibanding buat ngebantu. Nah, mayoritas di Indonesia kan begitu kan. Yang penting ada branding, banyak masuk lagi nih yang nyumbang ya Iya, kan. sampai ada pernah lihat bikin lembaga ya si yang punya lembaga itu malah tambah kaya gitu kan. Oh sorry. Malah Jadi ini malah kocak ya. Iya. jadi ada katakan masyarakat atau umat menyumbangkan dananya ke lembaga sosial ini. Terus ternyata lembaga sosial ini menghabiskan mayoritas atau sebagian besar uangnya dari ya apa sih bantuannya lah gitu untuk marketing, brand, Bahkan sampai mungkin, flexing ke AdSense, yang punya iklan, kayak lembaga gitu. itu. mungkin kalau buat branding membesarkan nama lah gitu ya. buat branding masih oke tapi kalau buat pribadi nah Jatuhnya flexing kan. iya buat dana korupsi pribadi. dong. Iya, jatuhnya kan mungkin gini, orang Indonesia kan Korupsi kan kalau flexing itu kan outputnya. Iya. Kalau korupsi Inputnya iya, dari- entah mau di mana nih, mau di Iya. kantong siapa? Tapi kan Kasarnya kita dapat orang Indonesia kan gini, biar orang percaya kayak gua bikin lembaga sosial nih. Kalau gua kelihatan miskin, orang masih curiga kayak ini ntar dikorupsi sama dia. Yang punya aja miskin, masa naiknya Pesawat Vario bisnis, buluk, kalau Vario nggak. buluk gitu kan naik motornya. Ya gua mesti kaya dong. Ketika gua udah kaya, orang pasti mikir, oh nggak mungkin dikorupsi sama dia. Oh dia udah kaya, padahal kan kekayaan gua dari duit Duit umat yang donasi, tadi. iya. Gitu nggak pendapat lu, Bang Betul. Obek, Bang Umay, Bang Wandi? betul Bang Oji rata-rata ya begitu udah dapat donasi ya kan orang nyumbang 100.000 5.000-nya buat bencana 90.000-nya buat kita 5.000-nya lagi buat operasional. Widih. Berarti 90% Kacau. gitu. Ya di Indonesia Ada yang seperti di itu? Indonesia yang kita pernah alamin begitu lihat Ini ya. apa namanya informasi A1 nih ya, bukan Yoi. bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng nih. Nah itu Kirain mungkin A4. yang di masyarakat ini muncul ya trust issue lah, maksudnya isu kepercayaan gitu. Perihal lembaga-lembaga sosial kayak gitu kali ya. Isu Bang Obek ya. kepercayaan. Iya. Makin menurut Ya maksudnya itu sebuah lembaga besar juga kan. lembaga besar dari yang besar sampai yang kecil bermain sih. Kalau Jadi ngelihat. ibaratnya nih di Indonesia nih menurut lu baik ya kegiatan kemanusiaan nih lembaganya ya pemainnya pemain itu aja. Iya betul dan harusnya tuh ada peran pemerintah juga sih buat Untuk ngawasin. menjaga ya. Iya karena kalau enggak tingkat korupsi ya udah makin kayak udah jadi budaya Di bidang ya kan? itu. Di bidang itu terutama ini kita lagi ngebahas Lagi itu ya. ngebahas Berarti ya. waktu zaman pemerintah bilang tiap ada yang donasi sumbangan harus lapor nih ke Dinsos. Oh. Ya, maksudnya itu tindak benar juga. Jadi pemerintah sebagai wakil kita yang membantu mengawasin apa yang disumbang, benar nggak sih? Benar harusnya begitu. Jadi kayak misalkan orang nyumbang tuh buat ada bencana sosial seperti itu atau misalkan ada kegiatan sosial di wilayah setempat harusnya dilaporin. Kalau nggak kan makin banyak oknum ya. Oknum Ingat ya yang waktu itu yang penggalang dananya tuh mirip sama Bang Wandi namanya Bang Peri Irwandi. Ya, Nah, yang itu ya. ya kan akhirnya kan Dinsos ngeluarin tuh fatwa kan setiap ada kegiatan kayak sumbangan nih harusnya melalui laporan. Sebenarnya karena framing negatif dari netizen yang nggak paham tentang ini aja. Padahal kan terjadi trust issue nih dari lembaga kemanusiaannya Bang Obek yang dulu korupsinya gila-gilaan ya, yang dibantu Obek nih dulu. Ini dia tobat nih, makanya dibotakin ke Thailand jadi solid doi. Lagi di biksu. Nah jadi sebenarnya pemerintah benar, cuman framingnya aja yang galak ya. Iya harusnya lebih digalakin sih dan Benar. dan jangan sampai misalkan ada satu lembaga yang salah semuanya ngumpet cuci tangan padahal ya semuanya pemain gitu kan. Wis gokil info nih dari A1 kalau kata Bang Woy bukan A4, kalau A3 Bang Wandi. Dan mungkin kenapa di framing mungkin
timingnya kurang tepat kali ya waktu Iya. itu. Timingnya kan Mungkin kita orang lagi ada huru hara bencana ya nih, benar ya. kayak pemerintah gagap dalam mengatasi Sumatera dan Medan Iya. dan 3 daerah tuh yang kena bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara, sama mana lagi? Aceh. Padahal Itu kan- lambat tapi warga kan pengen bantu. Nah, cuman peran pemerintah saat lagi bantunya lambat malah ngeluarin fatwa yang kayak gitu. Semua fatwanya benar, dia ngomong kayak semua harus dilaporin karena kan menjaga korupsi seperti lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain ya, Bang ya. Iya, apalagi udah gitu malah nyudutinnya ke pemerintah. Ya bagus juga ada positifnya kayak lembaga sosialnya turun gitu. Cuman ya harusnya emang benar tadi ada pengawasan. Kalau nggak kan situ orang dari hasil donasi itu ada yang kaya mendadak, ada yang bisa sampai bangun rumah, beli mobil, kan nggak logis ya. Kalau kayak Makanya gitu. dari sini kita sebagai warga harus memperhatikan ya Bang Iya. semuanya nih. Kayak ada lembaga baru, kita lihat siapa yang punya nih. Dia emang benar-benar kaya dari lahir, apa emang kaya karena bikin lembaga kayak gitu? Iya, Benar nggak? benar. Kita juga harus saling ngawasin. Terus gitu. pengeluarannya selama kegiatan itu ada berapa buat ya kan? Itu juga Jangan harus percaya ini. framing dia di media lah. Benar itu terutama tuh biasanya kan konten-konten yang terharu bikin kita nangis, bikin kita aduh kita pengen donasi ke situ. Ya orang kan jadi pengen donasi. Taunya duitnya buat Buat beli pribadi. ini R15. Iya, mobil ganti besok Alphard. Kan kita bingung jadi Malah beli gitu. ini Suzuki Smash Thailand. Iya tuh. Belinya mendingan lah. Lu beli Suzuki Smash Thailand. Ujung-ujungnya buat buat pansos lagi, buat flexing sekitar. Kan Iya. ngeri ya. Kita nggak ngeliat di sekitar kita masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang susah. Nah, jadi maksudnya supaya misalnya nih ya ada masyarakat yang mau menyalurkan gitu, tuh gimana tuh? Kalau- supaya enggak Ya, kisi-kisi dari lu lah. Iya. Ini Untuk mengidentifikasi nih yayasan insya Bener Allah apa amanah, enggak gitu. amanah. menurut keyakinan saya ya. Ya pengalaman itu gimana? Iya, Iya. pengalaman, Keyakinan saya. dan pengalaman. Keyakinan dan Karena kan pengalaman. lau A1, A3, A4. Ya salah A4, A3. Ya harus ini sih lebih lihat detailnya gimana. Soalnya kalau kita nggak lihat detailnya bisa jadi ya kita asal-asal donasi mungkin tujuan kita baik buat ngebantu orang yang terdampak kena bencana malah Yang kena bencana nggak dapet. iya malah nggak dapat. Ya dapat mungkin harusnya dapat 100.000 nih. Tapi cuma dapatnya 10.000. Wih, gokil dikit banget. Ya makanya dikit banget. Seenggaknya kan kalau kepotong buat operasional misalkan 30.000 ya nggak apa-apa lah. Emang kan misalkan dari tempat lokasi kita Jakarta ke bencana misalkan contoh butuh operasional kan, bensin segala macam ya nggak apa-apa kan, itu ada potongan kan, Iya, iya. branding. Cuman kan sewajarnya aja sih. Betul. Jangan Nggak berlebihan lah dalam- Iya nggak berlebihan. Jangan kita dapatnya cuma 10.000 gitu buat ke ini 90.000-nya kita makan rame-rame gitu. iya. Mending rame-rame sendiri. Tapi apa namanya masyarakat atau orang-orang tahu nggak misalkan dari sekian uang yang terkumpul berapa puluh persen Ya, itu jadi tiap lembaga tersampaikan gitu. ada ini nggak kayak Kayak keuangan laporan. ya, keuangan yang bisa dilihat sama Biasanya, warga nih, yang bisa Kalau membang. dari 100 juta ternyata yang ke sumbang cuma 60% udah habis operasional, habis mungkin Pokoknya laporan lah dari yang gua keadaan tahu kayak gitu. itu ada tuh potongan dari pemerintah ya dari Kemensos ya itu potongan 30%. Coba dicek lagi ya takutnya gue yang salah ya. maksimal atau gimana tuh? Kalau nggak salah tuh 30% paling banyak. Potongan pajak Potongan ini kayak buat operasional. Operasional. Soalnya ada beberapa Ada ketentuan dari Iya, kalau nggak Kemsos. salah ya coba dicek Jadi lagi Kemsos aja. tuh buat ketentuan gitu ya. Buat Jadi ketentuan. setiap ada sumbangan dari lembaga sumbangan untuk bencana alam, pihak lembaga kemanusiaan hanya berhak mengambil 30% dikelola untuk operasional Buat mereka operasional gitu. ya kan, buat Kalau gaji kurang karyawan. lebih lah. Kalau Bang Opek nggak salah, tapi kita bisa cek sendiri gitu ya dari Kemsos ya. Takutnya gue yang salah. Tapi ya kalau nggak salah itu juga. Pokoknya ada aturan lah dari Kemsos aturan. untuk menggunakan dana warga ya. Apa sih lembaga bantuan kayak apa? Kalianbisa.com kalau nggak salah 30%. iya. Nah, sama dicek lagi tuh lembaganya. Ada nggak lembaga tersebut ada nggak bentuk yayasannya? Biasanya kan ada oknum yang bentuknya pribadi tuh. Oh. Nah, kalau yang pribadi itu tuh Rada yang susah tuh di tracking. Bisa jadi ntar takutnya kan ya kita bukannya seuzon ya. Bisa jadi duitnya buat pribadi karena banyak tuh di media-media sosial bilangnya buat si ini si A, taunya
dikasihnya berapa, sisanya buat flexing bareng keluarga. Tapi kadang oke. website yang kita mereka.com itu kayaknya ada yang waktu itu pernah kocak ya, kita mereka.com tuh kayak ada nyumbang buat gue beli motor, pernah sih? Iya, iya. Pernah inget nggak yang ada? Pernah. Minta itu maksud gue, kenapa sih yang punya lembaga kayak gitu memperbolehkan gitu? Masa masih lolos gitu verifikasinya? Kalau nggak salah uangnya dibeliin mobil buat operasional. Kalau itu nggak tahu deh, coba tanya yang bersangkutan, soalnya kan Doi belum ke situ ya. Belum sampai situ. Doi bukan belum nyampe situ, emang nggak mau kebuka aja. Mungkin dia salah satu faktor Nih kan- tersangka nih orang. enggak. Kalau Bang Obek nih dia udah di sini nih. Kalau Doi masih di sini gitu ya. Kalau itu nggak tahu deh, soalnya itu Ente nggak main web kita mereka.com? enggak. Oh. Lu terlalu frontal. Ya. Oh, kalau yang bisa kita Oke. Lu juga sama, Wandi. Lu bingung kalau gak? di itu dia Dia kan platform ya jatuhnya. party kan maksudnya. Enggak. Walaupun walaupun mereka tuh platform berbentuk website, tapi mereka emang wajib punya yayasan. Harus ada badan Nggak bisa hukumnya. tiba-tiba Dia- dia nerima duit orang tanpa bawah. ada Berarti legalisasi. kalau kayak personal gitu nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Justru harus dia ada payung dari pemerintah Betul. melalui yayasan itu. Enggak, dia sebuah lembaga dulu baru bisa punya platform. Karena kan duit orang yang diambil sama dia. Jadi dia harus punya izin yang mengelola duit banyak orang gitu. Ya, maksudnya monitoringnya pemerintah masuk nggak di situ? Harusnya masuk Harusnya sih. sebagai controlling. Nah jadinya tadi websitenya kalian mereka.com apa kita mereka.com nih, Mai? Kalian mereka Kalau kalian mereka.com. Kalian bisa.com. Kalian bisa. Tapi kan, selalu saru. Bang Irwandi bilang kan, wah harus payung hukumnya. Justru kalau kayak platform kalian bisa.com itu jadi payung buat orang untuk aktif atau Personal kan, eksis, personal. ya buka donasi. Gitu. Cuman kekurangannya dari platform tersebut yang gue heran dulu sempat viral, Bang. Dia minta motor di situ. Iya. Dan ada yang ngasih kan. Pengawasan. Gue bilang platformnya juga nyeleneh. Yang minta bangke, yang nyumbang kayak cuci uang, jatuhnya kayak semua tersangka di situ. Harusnya ada peran pemerintah ya kayak gitu Iya, ya. Betul. Tapi kan itu itu dulu banget kalau nggak salah. ditersangkakan. Jauh banget dulu. Enggak, cuman jadi polemik aja, jadi viral. Viral Nih, pada masanya. Ini orang ngapa minta motor di sini gitu. Besok minta istri juga bisa, meminta rumah tuh. Itu permintaan lu kali. Apa namanya? Artinya platform itu perseorangan juga bisa gitu ya. Nah, itu verifikasinya siapa yang nentuin? Ya itu si platform tersebut. Iya. Jadi si Punya platform ini aplikasi. sebuah lembaga. Tapi platform ini nyediain buat kita perorangan bisa ikut Iya. membuat sebuah campaign. Betul. Maksudnya pasti ada rulesnya kan. Ya. Term of service misalnya. Ya mungkin kan term and dia condition untuk gitu-gitu. yang step pertama lolos. Pas Nah, ngiklanin ini kenapa juga nggak ada verification lagi kan? Harusnya diaudit gitu sama dia. Iya. Enggak, maksudnya pemerintah masuk sebagai auditor atau Enggak, pengawas karena sih atau pemerintah apa kalau kayak gitu. gitu-gitu males. Buktinya pajak kita ngelaporin sendiri. Kita yang kerja, kita yang ngelaporin, Kita yang diambil bayar. duitnya juga. Itu makanya pemerintah tuh mau duit tapi males. Bingung gua tuh kaya-kaya. Ini dipotong aja. Gua takut. Jangan disensor juga. Ya, terus Tapi ini mungkin mirip-mirip kayak ini ya, marketplace kali ya. Ya, Iya. betul. Kalau Si zaman sekarang. yang platformnya tuh nggak jualan barang produk Iya, jasa, cuman nyediain Jual- tempat aja. Jual kesedihan, jual kesedihan. Dia mengumpulkan banyak apa sih penjual-penjual. Jadi permasalahan banyak barang KW. Betul. Iya, kayak gitu kali mungkin. Itu kurang platformnya gitu Bang Wandi. Jadi Iya. kurang dari platform tuh sebuah verifikasi tentang ini orang mau Iya. minta apa nih. Jadi kayak ketika dia akun udah berhasil terbuat, minta apa los aja. Makanya itu jadi polemik tuh waktu itu viral, orang minta R15 di situ. Iya, waktu itu viral tuh yang orang minta motor. Gue juga kaget, ada yang nyumbang lagi. Kan jatuhnya menimbulkan rantai kecurigaan. Ibaratnya gini, platformnya kurang memperhatikan, orang yang minta juga nggak jelas, yang nyumbang juga nggak jelas. Udah tahu kan sumbangannya nggak jelas. Tapi disumbangkan kita jadi curiga yang nyumbang apa cuci uang nih orang. Kan namanya uang cuci uang kan lempar kemana aja. ada kemungkinan ke situ. Iya, kan. maksudnya jadi rantai kecurigaan. Kan dalam cuci uang bukan hanya di situ aja kan. Iya, bisa di mesin cuci. Gua hajar. Mendingan Jokes ya Wandi. Mendingan cuci muka, cuci kaki, tidur. Iya. cuci muka bismika Allahumma amut. Wah ya. Kagak boleh gue lucu dikit. Nggak, jadi
yang tadi Bang Wandi selalu tekenin tuh, pemerintah emang harus ada peran sih. Cuman jangan malas lah, jangan minta si platform yang selalu ngelaporin. Ibarat gini aja, platform tetap buat laporan. Jadi pemerintah meriksa. Jangan pemerintah bikin proyek lagi nih, bikin sebuah aplikasi untuk pelaporan. Jadi si lembaga input lagi Dua kali laporannya. kerja ya. Harusnya udah lembaga emang tetap buat laporan, dia harus punya auditor gitu. Kalau mau juga nggak apa-apa bilang ada potongan dari lembaga kayak gini 20% untuk auditor kan, karena dia juga kerja. 20%. Ibaratnya 20% ini kan ngejaga uang umat, biar uang ini pada posnya. Masalahnya, semoga Bang, orang-orang bener lah. Mungkin ada laporannya, tapi si lembaga ini biasanya laporannya suka hilang. Nah, tricky terus ngasih laporan sama amplop. Jadi ya udah lewat. Mampu mungkin enggak, itu mungkin bahasa jahatnya. Tapi banyak kan tricky. Enggak lu jangan ketakutan kalau mau mengungkap korupsi. Enggak, Kan itu lu udah benar tahu itu. nih yang korupsi back. Tricky. Tapi lu waktu itu di Bahkan penjara sampai gak ada- ada korupsi back. Enggak. Bahkan sampai ada yang nggak punya badan keuangannya nggak ada. Jadi Iya, tapi nggak punya lolos-lolos laporan. aja gitu ya. Jadi jangan sampai banyak pencucian uang tuh larinya ke yayasan. Betul. Yang kayak gitu-gitu tuh kan bikin trust issue di masyarakat ya. Nah, apa namanya? Itu kalian semua bisa.com itu Lu nambah lagi. Tadi kita mereka.com, mereka kalian.com. awal dia muncul apa sih karena COVID? Mereka Karena bisa COVID ya? .com. Karena Bukan, COVID ya? bukan. Enggak, Bawahnya lu masih udah ada. lama. Aceh, tsunami enggak. 2004. Dia Enggak, mulai, oh iya Bang. benar. Enggak benar dia dari 2004 benar. Saya hadir. Kalau itu benar karena itu udah lama banget. Dan tadinya kalian mereka kita saya bisa pun hebat. Oh itu berarti juga dia tadinya udah web udah, gitu. udah lama. Tapi Terus juga web based dia. Iya. Terus juga dulu juga kadang anak-anak kampus minta penggalangan donasi di situ bisa. Iya. Cuman makin kesini waktu akhir-akhir 2 tahun yang lalu ya Maya. Pokoknya itu pemerintahan paling nyeleneh itu orang minta motor di situ. Ibaratnya kayak anjir kok disediain buat pengemis online gitu. Kalau nggak salah ada sempet kayak mungkin trik marketing atau apa, saya aneh jujur nggak paham juga. Ada yang public figure sih, kayak bercanda-bercandaan aja kayaknya ya. Buka donasi beli helikopter. Oh iya. Ya Jadi, entah emang buat marketingnya Platformnya di situ juga ya. ya? Itu kayaknya gimmick marketing ya. Entah marketing kita mereka kalian saya pun kasih bisa. Ya. Udah mulai jayus ya. Karena gue bingung dari tadi Umay beda, gue beda, Wandi beda. Obe kalau dia ikut ribut juga makin kacau. Iya, itu dia udah dari Aceh itu. Dari zaman 2004-an. Iya. Dia udah mulai ada. Tapi emang lembaga-lembaga itu rata-rata kan dapat pecah duitnya pas 2018 pas bencana Palu sama Lombok kan. Ya paling gede tuh ya. Soalnya yang lembaga kita dulu pernah kerja tuh TCA. pakai si cepat. Oh, masih Si cepat itu Gesit. konon katanya Jangan itu terlalu kirim paket. Oh. Si gesit kilas. si Gesit Kilat itu katanya donasinya tuh paling kenceng ya saat gempa Palu sama apa namanya Lombok. Nominalnya nggak berani nyebutin karena fantastis banget, takutnya salah ya kita ya. Tapi itu Tapi yang masuk lembaga ke kantong tahu. Kantong lu berapa waktu itu? nggak tahu. Bukan aja di sini deh. Itu lembaga kecil-kecilan aja udah bisa beli Fantastis tuh. bisa renovasi Bos-bosnya, rumah. woi, bos-bosnya Itu udah bukan bisa- lembaga tempat kita dulu ya. Tapi bos-bosnya udah bisa renovasi rumah nih. Enggak, itu lembaga kecil nih, pernah Iya. lihat dong bisa sampai renovasi rumah, beli rumah. Ya bos-bos dari lembaga kecil aja bisa Bisa gitu. Itu renov rumah. benar-benar gua lihat sendiri tuh. Terus Kalau yang gokil. gede Saksi apa? nih, saksi Beli- mata nih beli dari. pulau. Dia nggak tahu deh kalau Beli itu. pulau Bapak Teo, bukan? Dan kemarin gue lihat di berita bos besarnya dulu tempat gue kerja dapat udah keluar dari penjara dan dapat potongannya lumayan besar tuh. Remisinya buat Mm-mm. bebas. Oh gokil. Iya. Maksudnya Padahal dana orang banyak tuh ya. Potongan ini Remisi, hukumannya, remisi, remisinya. remisi. oh, hukuman dari dia. 5 tahun ke 1,5 tahun gitu. Pokoknya yang gue dengar terakhir tuh dia dapat potongan gara-gara masih punya anak di bawah umur. Gokil. Yang Jadi di- kisi-kisinya Bebas. kalau lu berbuat jahat punya anak kecil guys. Iya, sama ini dekat-dekat aja sama kepala lapas kali. Yoi. Biar dapat kamar yang bagus. Oh ya biasanya ini Kalau kata Obek tricky lah. Kalau kata gue kasih amplop aja. Kasih amplop. Itu yang itu berkelakuan sopan ya biasanya. yang organisasi ABCDET itu. Iya. Lu ganti lagi.
Udah bebas ya? Udah bebas. Bebas. Wis, oh ini A1 nih. Makanya. Berapa Orang kan bebas, siapa suruh jemput back? Jemput gua back. Dia ke gap waktu apa sih? Ke gap waktu Covid ya? Gapnya tuh Enggak tetap dong, zaman Jogja. Palestina ya? Bukan, Palestina. kok ini gapnya. Bukannya Ini pesawat apa tuh yang jatuh di Pulau Seribu namanya? Pulau Seribu. 100.000. Iya pesawat salah Dia satu yang tahu, kasusnya kita itu. nggak tahu. Oke lu yang bener. Itu dah pokoknya. Enggak, bukannya waktu itu mencuat gede tuh yang kata yang di Jogja kan enggak, yang kecelakaan dibilang diiming-iming kan dia tuh yang paling berkoar tuh, yang dia bilangnya kecelakaan dibantu, ternyata nggak dibantu. Dia cuman buat kayak lu bilang, cuman duitnya tuh gali lubang tutup lubang doang. Kalau Pas sudah habis banget tuh duitnya. lupa deh pokoknya yang gue ingat itu jadi yang satu maskapai penerbangan jatuh terus dana CSA dana santunan asuransinya itu lari ke si lembaga gue itu. Anjay. Terus pantesan kenceng itu ya. dibangun buat sekolah, minta bangun buat sekolah, mintanya grade bangunannya grade yang A, dibangunnya grade yang C. Di situ dan donasinya itu lumayan besar juga tuh. Fantastis Lupa tuh. gua. Yang mau Yang masuk ke kantong lu berapa gitu aja. Pesawatnya mau ke Kalimantan Lupa ya. deh gua pesawatnya. Terus ya dekat Pulau Seribu atau dekat pinggiran Sumatera kalau nggak salah. Iya, pokoknya di 10.000 Iya. jatuh tuh. Soalnya kalau nggak salah teman kita waktu itu lagi kerja nyari-nyari orang, terus ya udah ngeberkatin orang ke daerah ini buat jadi apa sih benerin atau jadi teknisi gitu di daerah ini gitu. Nah beliau yang handle ngeberangkatin tenaga kerja lah gitu di daerah kalau nggak salah Kalimantan. Pokoknya kalau yang baca Tempo tuh kasus Oh iya tuh, Iya. kasus gokil tuh. penyelundupan itu tuh. Itu kalau gua rasa baru 70%-nya kali ya. maksudnya Tempo dari 70% dulu lah. gila ya. Dosa-dosanya. Dosa-dosanya. Kuak nih A1-nya lebih tahu orang bosnya bebas ditelepon back. Jemput gua back, jangan pakai Grab kata dia. Jangan pakai Grab, kalau bisa Grab yang silver. Iya. Biar dijemputnya pakai BYD yang ini MBG. MBG. Dan dia habis bebas joget-joget. Joget park gue. Berarti tapi salah satu dari lembaga lu kayaknya yang gagal campaign ini ya, air di masjid. Iya. Sampai Itu apa? Itu sampai apa? sampai menodai masjid lu tuh Lo tempatnya. masjid lo minta. Gila lu. Yang parahnya lagi kalau bulan puasa. Enggak gimana? Maksudnya air Jadi, masjid itu apa? Gini, Kita ngapain? karena gue ngeliat dia lagi kerja nih, dia sampai nanya gue. Job desk dia apa Kata dia, jadinya tuh? Bang, masjid di mana aja sih? Gue bilang, lu ngapain sih nyari masjid, Bek? Ya, Musyahadat. dagang air kata dia. dagang air. Lu nonton air kayak gimana sih? Ini kayak di bawah kan dia, ke bawah. Oh air mineral. Air mineral. Untuk dikonsumsi jamaah. Gimiknya air Gimiknya mineral air gratis, tapi ada kotak amal. Amal. Ibaratnya kayak gini, lu minum gratis, lu tahu kan itu ada kotak amal, lu kotak lah lu masukin duit gitu. Gitu. Bejat juga ya. Makanya gila tuh pas sudah melenceng ke sono, gue udah bilang sama dia, Bek, lu masih serius bertahan kerja beginian? Ini udah Ya, gak waras tapi sih kan- kata gue nyari duit begini nih. Semua lembaga begitu, cuman kedoknya doang kan. Tapi kan ini Seriusan lu semua lembaga terlalu begitu? ekstrim Iya lembaga lu maksudnya kayak bagi-bagi air ya, ke... itu emang parahnya ya lu udah Oh. gua baikin, gua harus ada feedback baliknya dong gitu. Iya, Pokoknya jadi mungkin top 10, top 5-nya tuh begitu Cara-caranya, Iya. rules mainnya tapi begitu. gagal itu cara yang air ya. Paling boncos ya. Enggak boncos sebetulnya, malah itu ada ya loyalis sih bos. Iya, Iya, malah justru- oke di situ. Malah di situ. Justru donaturnya ngapur kalau donatur tur. Kita mau punya program ini nih Iya gitu. nih. Program apa? Makan mau gratis. nggak, gitu. MBG. Ya, mau sedekah enggak? Oh, boleh, Jangan-jangan boleh. bos tuh sekarang jadi bos MBG nggak? Bisa jadi. Karena emang kan bisnis di Indonesia kan ya mohon maaf ya mungkin karena kita masih jadi negara berkembang kali ya, umur gue masih berkembang sih ya. Namanya pendidikan, kesehatan yang berhubungan sama sosial ujung-ujungnya jadi bisnis. Selama ada cuan ya. Selama ada cuan pastinya. Bos ente punya dapur. Hah? Punya dapur. Baru bebas. Baru Gua yang bebas. jemput kata dia. Iya tadi gue jemput Dia di bilang, ini. lu mau jadi kepala masak MBG nggak kata? Jangan, Gue Tap. nggak bisa. Di roti basi. Roti basi itu. Ya, oh gitu. Apa Jadi namanya? yang amanah, yang enak dapur cece aja udah. Dapat cecah iya. Kalau misalnya ada masyarakat nih, ada kejadian masyarakat mau donasi, Iya. nah itu gimana tuh? Iya, cara ngeliat. Nggak ada nggak lembaga rekomendasi lu lah. Apakah Enggak, ke pemerintah? kalau- Ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya apa nyebutin produk ini? Ciri-ciri deh. Ciri-ciri. Warna. Kalau gue sih udah pasti katanya ya bakal donasi mungkin yang pasti Basnas kalau nggak Oh. PMI. Karena itu lebih Apa? diakui PMI. pemerintah gitu ya. Oh, itu langsung dinaungi, bukan langsung punya milik pemerintah ya. Sebetulnya nggak punya pemerintah ya, nggak tahu sih gue nggak paham, tapi seenggaknya kita tahu lebih jelas lah. Lebih Eh, transparan. Manusia lebih transparan. oke gitu ya, lebih Dan jelas. emang gue lihat orang-orang di situ berkompetensi, apalagi gitu? di PMI ya.
Oh. Basnas dan PMI. Basnas, tim PMI SAR sih gitu kalau ya. gua. Tim SAR ya. Saat sih nggak ada yang SAR lebih. nggak ada, nggak buka. Oh, Kalau kira SAR Kan dia di lapangan. Search Iya, and dia rescue. mungkin iya kalau kerja operator kali mungkin. Iya. Malah yang lembaga-lembaga gitu kalau terutama pas gue pernah di PMI ya itu mungkin gue nggak ada di itu, cuman gue lihat dari PMI ini dia masih nggak begitu nyari money oriented seperti lembaga-lembaga lain gitu. Buat gue tuh paling oke sih dia. Oh gitu. Tapi lu pernah gitu berpapasan atau kerja Pernah bareng, lihat. kerja bareng. kerja Enggak, bareng kerja gitu? bareng enggak, cuman pernah lihat mereka kerja ya benar-benar katanya Nothing tulus gitu. nothing tulus aja dan orang-orangnya SDM-nya terlatih gitu, enggak sembarang. Oke lah. Soalnya Kalau itu kan mencabutan-cabutan aja oke gitu ya. Iya, yang Soalnya- penting lu punya ada naungan kayak kelompok dibikin aja dikasih jaket atau dikasih jaket lembaga udah. Jadi mungkin parameternya Sebagai identitas. lembaga-lembaga lain atau identitas. lembaga yang sebelum pernah kerja gitu. Ya, parameter atau tolak ukurnya. Oh, ini yang nggak bener tuh yang kemarin. Nah, ini bener nih gitu jadinya. Kalau Jadi lu Jadi punya tolak tolak ukur ukur. gara-gara tempat kerja lu yang lama sama yang lu lihat sekarang tuh. Ya kayak PMI itu gitu. Iya. kalau Perbedaannya yang lu lihat. perbedaannya ya Tempat lu yang TCA itu kan lu lihat kayaknya kurang. Terus sebenarnya kurang sih enggak, tapi kok secara brandingnya sih bagus. tapi secara orangnya Tapi kurang secara- kompeten dibanding PMI. Kalau buat secara di lapangannya jauh bagusan di PMI ya kalau Ya gue udah, lihat ya ya. berarti kan yang tadi Bang Ume bilang tuh parameter lu tuh ngelihat dari tempat lu kerja sama gimana PMI bekerja Iya, gitu. cuman kekurangannya mungkin di PMI ya itu mungkin dia kurang branding aja. Oh. Karena kan ibaratnya ya emang Pemerintah tipe, ya. Iya. Nggak tipe orang yang kerjanya netting terus coba lihat aja kerja gua. Kan kayak gua kalau lagi kerja, lu kerja apa? Nih lu kerjain. Ya, Wah, kayak- itu kan kerjaan kamu. Ya terus tadi gua bilang kerja ya udah. Ya, mungkin Katanya jeleknya orang Indonesia lebih apa namanya tuh senang di branding. lebih senang ya. dibanding dengan kesedihan. Iya. Jadi gue pengen bantu tapi asalkan ada dramatisirnya. Oh, ada bumbu-bumbu dramanya. Dramanya Sedangkan- bisa kita lihat kan kayak Sedangkan yang kerja real Sedangkan PMI tidak ada itu. Iya. gue ngeliat dari situ enggak. cuman dia. kerja real aja dia. Kerja real emang orangnya terlatih. Cuman ya itu kekurangan dia branding. Tapi ya malah bagus kan. di Oh iya situ. benar-benar. By the way nih, kalau gue lihat-lihat nih, baik lu kayaknya waktu itu paling subur dan makmur pas lu zaman Covid ya. Lu kayaknya megang tuh ya. Wah, itu kayaknya lembaga-lembaga gitu bikin lu kaya ya. Ini mungkin Lu kan Ini lembaga yang ke sama apa beda? Wisma Atlet Beda, dulu. beda. Oh, lu Beda. udah tobat dari yang lama. dari ini ada lembaga nih di sini. Gua pas di Wisma Atlet. Lu Ini- udah tobat apa belum dari yang ini? Belum ini gue Belum tobat. belum tobat Masih tapi- maksiat lu ya? masih maksiat Di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet tuh Ente cabur apa? Kagak. Itu di Wisma Dia Atlet bukan cabur. Dia kalau copit. kalau dibilang percaya nggak percaya orang di situ jadi ladang duit. Wah, itu. Ladang duit lembaga- Nih, lu lembaga yakin sosial. nih nggak buka hal yang kayak begini di sini, Bek? Ya. Lu soalnya A1 nih, Irwandi A3, Ume A4. Enggak, kalau dia mesti yakin-yakin aja. Anak jenderal ya enggak? Yoi. Enggak, soalnya- Bambang Listio Sugui. Bukan soalnya gue ngeliat sendiri Kita ini yang bahaya ini. Iya. orang kayak apa namanya kayak jadang cuan gitu nyari duit di situ. Gimana tuh ceritanya? Coba lu ceritain dah awal-awal lu gimana sih lu bisa masuk ke Wisma Atlet dan kayak gimana sih kondisinya gitu? Kondisinya Yang kayak waktu nggak itu- ada covid sih Yang sebetulnya waktu di itu lu sana. nyemprot-nyemprot pestisida itu ya. Iya. Iya. Di sana Bukan malah pestisida. kayak nggak ada Bukan pestisida, covid coy. dan Itu ada semprotannya apa? yang parahnya tuh Semprotannya dia. Iya. Bukan pestisida. Disinfektan. Lu nggak Gua pestisida kayak mau nyiprat sayuran ya. Bukan, kayak dia petani sayur di ladang. Maksudnya biar nggak ada hamanya apa Iya. Di orang Iya. bulat Terus semua. gimana tuh waktu lu Covid tuh, di baik? sana kayak ya ini gue gimana mau ngomong ya ada deg-degan juga nih. Kan udah Ya, lewat apa-apa. juga. Ya, Lewat jadi juga. kayak- Biar kebongkar nih bos-bosnya Obek. Nih jadi biar pada tahu nih ya. Jadi di Tanpa sono mengurangi rasa hormat buat para korban nih. Iya. Ya, tanpa mengurangi. Jadi kita nggak fokus untuk menyalahkan korban, tapi kita ngelihat hal negatif yang terjadi di Covid nih kayak bencana kok, tapi tetap dijadiin ladang cuan buat iya, orang-orang yang cuannya ya jadi kayak misalkan di situ kan banyak lembaga-lembaga nih. semua lembaga persatu tuh di situ tuh. Beberapa Punya andil lah ikut-ikutan di ada situ. beberapa lembaga lah, gue nggak bisa bilang semuanya. Iya. Jadi dapat dana operasional, nyediain makanan buat si Yang di situ penyintas nakesnya, Covid. nakesnya Oh, nakes. Dan di situ tuh dapat duit operasional dan yang gue bingung nggak percayanya orang-orang di sana kayak Nah, Covid. nggak ada orang kena covid, kayak hidup biasa aja. Cuman yang bedanya ya lu di situ Lebih enak lah kayak surga sementara gitu ya. lebih kayak lu punya ruang lingkup sendiri aja nggak Karena kayak- tapi waktu itu kasus di atlet banyak loh. Ada homo, ada yang dipakai sama perawat, ada yang dipakai
Nah itu bener. Apa sih lu? Itu bener. Ya kan? Emang gila banget. Ibaratnya udah kayak Tempat sarang deril maksiat. penjara kan. Kalau penjara dipisah, penjara laki-laki sama perempuan itu kan disatuin, makanya Ada yang zona dipakai kuning, sama zona ini, hijau, iya. zona merah. Tapi campur kan laki-laki perempuan, nggak kayak pembatasan laki-laki di mana, perempuan di mana. Iya harusnya ada kayak begitu. Dan itu jadi ladang cuan tuh Wisma Atlet tuh. Wisma Cuannya Atlet. gimana tuh? Ya itu tadi nyediain makan buat nakes segala macam. Tapi makanannya banyak makan berhamburan. banyak, iya banyak berhamburan kan dari duitnya lagi. Ya nggak jelas tuh duit dari mana. Oh. Banyak Terus nggak apa jelas lagi ya. tuh? Ya itu satu, kedua ya di sono nggak ada kayak covid sih. Kayak orang biasa kan sempat ada influencer tuh yang dangdutan segala macam. Oh, yang ketahuan tuh yang viral tuh Iya, ya. ada kok. Yang sempat Itu ketegur. masuk Iya. satu media Kompas atau apa. Itu dangdutan. Keteok itu langsung viral itu ya. Tapi yang kocaknya ya di sana Dangdutan gitu. dangdutan ada bikin Melayu acara Kopro. dangdutan dan ya gue ngerasa ya ini covid ini sebetulnya ladang cuan buat oknum-oknum tertentu aja gitu. Yang diuntungin ya satu pihak aja. Yang bisnis apa vaksin terus Bisnis colok-colok. colokan tuh. Wah, gila Ayam tuh. mendadak tuh orang-orang dan yang dirugin ya pasti orang-orang rakyat biasa, UMKM, mungkin driver ojek online. Ya kan itu yang jadi korban ya. Iya, Tiba-tiba orang-orang kelas menengah ke bawah lah. Iyalah. Harusnya buat pemerintah dananya buat apa sih pendidikan ya Iya. kan? Atau yang lain Pendidikan, kena kesehatan. Tapi emang kesehatan yang ketika boleh dibilang- COVID janggal sih, beberapa dari pemerintah kan kekayaannya meningkat tuh. Iya. Pas abis COVID kan kayak kita juga bingung. Kita nih rakyat biasa yang di WFA lah, yang keluar jarang-jarang. Perasaan harta kita agak naik. Ini kenapa pemerintah? Udah gitu, yang ikut WFA juga naik gitu ya. Yang orang dagang masker makin kaya. Iya, timbun-timbunan tuh, gokil tuh. Mas saya baik duluan ya ngantuk. Kayak bapak pada yang ngobrol aja gitu ya. Ini aja bikin Kirain kopi, bikin kopi. dipanggil bini, Pak. Iya itu maksudnya jadi dilema juga ya, maksudnya kok jadi kayak gini gitu ya. Mental sih, mental yang kena tuh. Mental manusianya di sekitar. Perkara di karantina aja gitu ya. Karantina terus ya apalagi orang kelas menengah ke bawah kan mata pencariannya cuma satu ya. Mata pencarian cuma satu, ditakut-takutinnya kematian. Coba bayangin aja. Terus lu di Wisma Atlet berapa lama tuh, Bek? Apa dari awal pembukaan sampai closingan COVID? 3 bulan sih, tapi yang gue perhatiin di sana nggak. Kenapa faktor lu Enggak, cabut itu tuh di dari sono Wisma job Atlet? desk-nya apa? Ya biasanya ya relawan aja. Oh relawan. Dan di sana selama gue 3 bulan di Wisma Atlet iya dan gue ngeliatnya ya bawa medali enggak. enggak. Ada relawan yang tulus, ada yang Bukan orang ada yang relawan. cari cuan juga. Relawan dari swasta atau pemerintahan? Swasta lah. Oh swasta. Swasta tuh di Tapi situ. amanah nih enggak? Gua rasa yang amanah dari di situ paling cuman nggak nyampe 10%. Wah, gokil. Maksudnya enggak amanah. Nih 10 nanti yang- editor di blur aja mukanya dia. Hah? maksudnya diganti ikan enggak amanah cuek. 10%. Definisi enggak amanah tuh apa gitu? Ya kayak tadi kan dapat duit tuh dari apa Basarnas ya. Dapat duit dari Basarnas, Gila-gilaan ngajiin tuh ya. makanan ya jadi ladang cuan baru aja di situ. Ladang cuan baru buat si organisasinya. Mending kalau organisasi yang besar, yang kecil-kecil kan banyak ya. Gitu. Hop, apa namanya? Adik gua sempet dirawat di sana. Oh, OTG. ketemu gak sama adanya dia? Enggak lah. Lu tapi gak kenal sama adanya? Enggak. Gua kabur. Lu gak kenalan sih. Weh, di lorong obek lu. Cuman dia bilang kayak gini, di sono makan dulu. Iya, makan Udah dulu. infoin ke adanya. Lihat yang ini dia pengawas surgawi. Katanya begitu di sono makan mulu sampai apa ya, sampai bega gitu. Waktunya belum makan disuruh makan gitu. Nah itu mungkin ya apa ya pada bisnisnya Iya. kayak Pokoknya- makanan tuh berlimpah tapi kayak gak kekontrol. Bukannya waktu suruh makan tapi lebih kayak tiba-tiba udah ada makanan lagi. Perasaan masih kenyang gitu.